Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Para pemirsa, Pak Ustadz dan Bang J, tema kita kali ini Pak Ustadz adalah doa orang yang teraniaya. Nah, ini kan sering sekali kita dengar doa orang yang teraniaya. Ini saya memberikan contoh nih Pak Ustadz, contoh kasus langsung ini. Ketika saya dulu bekerja ya Pak Ustadz, nah di sebuah instansi atau kontraktor, itu saya sering sekali melakukan atau disuruh melakukan sesuatu pekerjaan-pekerjaan yang menurut saya itu kok kayaknya ini nggak cocok ini loh, kayaknya nggak cocok kerjaan ini gitu. Misalnya kita bikin satu analisa-analisa untuk mencari laba lebih lah, efisiensi yang boleh dikatakan laba lebih ya. Itu saya kok kayaknya nggak cocok. Saya merasa saya seperti teraniaya gitu. Nah, ini apa yang seperti itu Pak Ustadz? Teraniaya itu sebenarnya ya tuh Ji ya? Saya merasanya begitu Pak. Masuk nggak ke dalam kategori teraniaya? Nah, terus harus bagaimana? Apakah itu yang dimaksud teraniaya Pak Ustadz? Bagaimana Pak Ustadz? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maksudnya dalam hadis tersebut itu doa orang teraniaya yang memang itu insya Allah lebih mudah dikabulkan oleh Allah. Istilahnya kalau seorang cerita itu doa tersebut tanpa hijab, tanpa penghalang istilahnya ya. Jadi maksudnya orang teraniaya ini adalah secara fisik dan hati itu dianiaya. Jadi umpamanya kamu badannya besar, dibilang hei kurus gitu. Maksudnya dibully itu teraniaya itu Pak Ustadz? Iya sebenarnya. Oh gitu. Padahal badanmu besar, tapi kalau besar, nah itu gak teraniaya itu namanya. Oh itu yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya kan gitu ya. Enggak, kalau itu enggak. Jadi teraniaya itu secara fisik, ditolimi, dipukul atau difitnah, itu teraniaya betul-betul dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, cuma pada saat dia itu ditolimi atau dipukul atau difitnah, ini harus dilihat dulu. Jadi tidak di titik itu dia teraniaya ya belum tentu, bisa aja itu ujian gitu, ujian dari titik mana. Umpamanya dia difitnah, nggak taunya memang hobinya dia ngurumpi, gibah atau fitnah. Nah di titik pada saat dia difitnah orang itu sebenarnya adalah ujian dari musibah istilahnya. Jadi ujian yang bentukannya musibah, yaitu yang dia keseringan gibah, keseringan fitnah, walaupun kecil-kecilan kan dikumpulin kan gede juga kan gitu. Jadi orang yang seperti ini ya, dia tidak boleh bilang bahwa saya teraniaya kan gitu. Kemudian teraniaya dalam bentuk umpamanya orang yang ditahan KPK, dia merasa dizolimi kan gitu ya. Padahal bukti nyata kalau dia itu memang korupsi, loh kok dia bilang teraniaya? Ya enggak gitu. Jadi dia doa kayak apapun ya di titik dia doa dalam kondisi itu dia merasa teraniaya, padahal enggak, padahal dia juga korupsi kan gitu. Nah itu bukan orang teraniaya di hadapan Allah, itu tidak teraniaya. Jadi orang yang teraniaya itu betul-betul dia dizolimi yang dia tidak pernah melakukan kezoliman. Seperti itu. Jadi kayak cerita kamu tadi, kamu disuruh umpamanya untuk mencari laba lebih dari proyek, itu kamu nggak teraniaya sebenarnya, itu disuruh kamu namanya. Nah kalau umpamanya kamu merasa teraniaya, oke, saya akan bertanya lebih lanjut ya. Setelah kamu itu mau atau tidak mau, setelah nih, kan ada bonus nih. Kalau dikasih kamu terima nggak? Nerima. Nah ya sudah, jangan bilang itu teraniaya. Oh, iya. Itu namanya kalau kurang jadi teraniaya itu namanya.
Gitu ya. Lu kok gitu lah kan iya. Itu namanya bukan teraniaya, itu namanya kerja sama. Gitu. Oh, gitu Kerjasama nyuri dalam bentuk kalimat yang lebih hebat itu efisiensi gitu. Jadi itu kerjasama bukan teraniaya. Gitu. Teraniaya itu memang betul-betul dia tidak pernah melakukan sesuatu, bukan tidak pernah melakukan, tidak pernah punya dosa ya, dia tidak melakukan hal tersebut, kemudian dia dizolimi. Nah, itu teraniaya. Itu orang itu tidak menjawab atau tidak melawan orang yang menzolimi dia. Itu sebenarnya Allah sudah menilai bahwa dia termasuk orang yang sabar. Dia tahu dia dirinya dizolimi itu tahu, tapi dia berusaha untuk tidak mengkonter apa yang dikatakan itu, dan dia memilih hendaklah daripada nanti lebih kacau, lebih ini, mending saya diam aja. Nah, diamnya itu karena memang itu diciptakan oleh Allah Ta'ala. Jika seorang itu dizolimi, kemudian boleh dia itu membalas, boleh, tetapi ya sebatas sama. Tapi lebih baik dia tidak melakukan atau dikatakan sabar. Sabar itu adalah bukan diam, sabar itu adalah berpikir bahwa saya tidak membalas karena Allah. Bukan saya tidak membalas karena saya takut, bukan. Karena Allah istilahnya. Nah, di titik itulah dia digolongkan orang-orang yang sabar, sehingga nanti akan diberikan oleh Allah Ta'ala rizki bagi orang-orang yang seperti itu. Rizki. Jadi pada saat dia dizolimi itu dia berdoa, ya banyak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Tapi doa yang mana? Kalau dia lagi dizolimi kemudian kesempatan ini nggak ada ijab, dia minta kaya. Nah, ya itu ya belum tentu kalau itu. Tapi pada saat dia itu tahu dizolimi, kemudian dia mohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Nah, di titik itulah banyak yang istilahnya dosa-dosa yang ditarik oleh Allah Ta'ala, dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Di titik itulah Allah baru mengabulkan. Kemudian dia bersyukur pada saat dizalimi, dia bersyukur banyak nikmat-nikmat Allah yang diberikan, bersyukur. Nah, di titik itulah itu seperti doa itu seperti booster. Jadi seperti kalau umpamanya dia sekali berucap memohon ampunan itu seperti 100.000 kali umpamanya ya, bisa 100.000 kalinya. Kan seperti itu karena dia prosesnya dizalimi. Nah, Ustadz nih, itu kan dalam pekerjaan, sekarang dalam rumah tangga. Biasanya yang teraniaya istri nih, biasanya rata-rata istri. Nah, ada juga yang teraniaya suami. Ada beberapa faktor, Ustadz. Misalnya si istri kaya raya, dia tidak, maka si istri sewenang-wenang. Suaminya tidak. Ya, maka si istri sewenang-wenang memperlakukan si suami. Kemudian juga ada juga yang sama kayaknya, bukan sama miskinnya nih. Pada dasarnya sama miskin, cuman kita sebutnya sama kayaknya. Katanya sama imbang gitu. Imbang. Ada juga si suami yang merasa terintimidasi, istilahnya menuruti kemauan istri. Nah, kalau enggak marah tinggi, suaminya mau membalas, malu tetangga segala macam gitu kan, akhirnya si suami menuruti, diem gitu kan, apa yang kita lakukan. Nah, apakah si suami ini termasuk teraniaya, Ustaz? Jadi gini, itu bisa termasuk kategori teraniaya, tapi kita lihat dulu nih. Jadi kalau suami dulu itu dalam berdoa sebelum dia punya istri, dia berdoa, ya Allah, jika ini hanya doanya mereka, bukan doa saya ya, doanya mereka nih orang-orang ini. Jika saya jadi suami, saya akan menjadi suami yang sabar. Nah, itu kesabaran itu kan berarti nilainya itu tinggi, akan menjadi suami yang sabar. Jadi udah nilai dulu diambil. Nah, akhirnya Allah mengizinkan dia mendapatkan istri, ya begitu itu. Ya galak, ya semaunya sendiri, kadang nggak mau mandi kan gitu deh. Siapanya nih yang nggak mau mandi? Istrinya kan, jadi kan semaunya sendiri. Disuruh mandi nggak mau, jadi kan jengkel. Padahal ini udah ngebet nih suaminya, wah nggak mau. Kaitannya ke situ, Ustaz. Lah iyalah, mau kemana lagi? Kalau kaitan begini kan tung yang jagonya. Jadi
Kalau kaitannya ini dia nggak teraniaya, dia diberi faham oleh Allah Ta'ala, kamu dulu pernah berdoa, kamu ingin menjadi suami yang sabar. Lah akhirnya dapatlah istri seperti itu. Istri yang semena-mena, itu bukan teraniaya, itu ujian malahan yang harus diselesaikan. Paham ya? Jadi ada keterkaitan semuanya. Kalau umpamanya si istri kaya, kemudian suaminya, nah ini baru nih, suaminya ini orang biasa, akhirnya dia teraniaya, merasa di titik itu ya. Nggak taunya si suaminya dulu itu hanya pengen punya istri kaya. Lah kan salah lagi dia. Nah, yang makanya itu ada. kan biasanya yang cantik, apa ini yang kaya. Ya, ada lah, namanya dia nggak bisa kerja, gimana lagi ya. Kan banyak kasus seperti itu. Jadi dia milih istrinya yang kaya, umpamanya. Dengan kayanya istri, akhirnya istrinya masuk penjara gara-gara nggak taunya istrinya kena narkoba. Lah begitu kan ada, tapi suaminya tetap tahu kalau istrinya kaya, ya dia nempel aja dengan istri. Terus kalau yang seperti itu, apakah itu namanya teraniaya? Ya enggak, dia kan berucap dengan dirinya sendiri. Jadi terdolimi bukan di titik itu menurut saya. Makanya dia doa dalam bentuk apapun ya nggak ketemu-ketemu, nggak dikabulkan sama Allah Ta'ala. Wong dia dasar dia keinginannya sudah dipenuhi oleh Allah Ta'ala. Ingin istri kaya dipenuhi oleh Allah Ta'ala. Tapi akhirnya kan berantakan. Tapi bisa aja orangnya biasa dapat istri kaya, akhirnya si istri kan tidak hormat kepada suami nih. Itu bisa aja karena istrinya semena-mena dengan suaminya. Ya bukan melecehkan ya, semena-mena itu maksudnya nggak digubris, nggak dihargai. nggak dihargai. Nah ini biasanya nanti anaknya LGBT. Oh gitu. Rata-rata LGBT. Kalau laki ya. Kalau laki dominan si perempuannya tidak menghormati suaminya, sehingga itulah diciptakan dia hamil anak laki-laki yang karakternya ya seperti perempuan karena si suami tidak dihormati. Jadi menurut Ustadz, kalau suami yang terzolimi itu seperti apa contohnya? Ya suami yang terzolimi itu satu, jangan sampai berdoa mintanya sabar, kan gitu nih. Kalau itu terjadi ya saya nggak bisa cerita. Kan itu ujian bentukannya. Sama seperti umpamanya nih, Tung itu berdoa, ya Allah berikan aku kaya, dikasih kaya sama Allah Ta'ala. Kemudian dikasih kaya, bukannya sujud pada Allah Ta'ala, malah ngawur kan gitu. Clubbing, kemudian kesana kemari, bawa ayam bekisar umpamanya, kan gitu ya. Itu kan istilahnya kalau merasa kok aku begini-begini jadinya kan nggak bisa juga. Jadi itu kan sesuatu yang dia minta. Jadi kalau sesuatu yang dia minta dikabulkan sama Allah Ta'ala, ya nggak bisa itu menjadi merasa dizolimi. Masa Allah zalim? Karena Allah tidak akan berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Hanya hamba-hambanya yang merasa dia dizolimi sama Allah Ta'ala. Karena apa? Dia sakit, umpamanya dia sakit. Kenapa kamu sakit? Allah aja menginginkan saya sakit. Loh, itu berarti dia zalim kepada Allah Ta'ala. Nah, maksud saya, dia dengan tidak sadar bahwa dia bercerita Allah zalim pada saya. Kan gitu. Nah, itu tidak boleh. Jadi orang yang seperti itu tidak boleh. Bahwasanya yang harus kita ingat adalah ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Apa saja nikmat yang kau terima itu dari sisi Allah, tetap dari sisi Allah. Jadi kita tidak boleh bahwa nikmat itu termasuk bisa melakukan sesuatu, itu saya, tidak boleh, itu Allah. Kemudian diberi oleh Allah Ta'ala keselamatan, itu karena saya itu jago nyetir, karena ini, tidak boleh, itu Allah sebenarnya. Nah kalau itu dari sisi musibah, nah itu saya, itu kita. Jadi tidak boleh istilahnya kena musibah terus itu Allah. Nanti kalau dia kena musibah, ini Allah menginginkan saya begini, kesannya, tapi dia bukan dari salahnya dia, tapi pada saat nikmat, itu karena saya begini, itu kebalik. Nah itu namanya kafir ayat ya istilahnya ya. Jadi intinya adalah kalau memang seperti tadi namanya, kalau seseorang suami dikatakan terzolimi, itu begini, suaminya udah jelas benar, dia tidak berdoa agar kalau besok menjadi suami itu yang sabar, ya tidak, normal aja, ya maunya dia menjadi imam, bisa mendidik istrinya. Nah di titik inilah baru dimulai. Nggak taunya istrinya malas,
nggak taunya istrinya males. Nah, kemudian apa? Nah, ini males ini bukan titik terzolimi kalau menurut saya, tapi ini ujian. Yang terzolimi itu begini, si suami itu ketemu istrinya males, kemudian dia hobinya marah, menekan, menyuruh sesuatu itu dengan emosional. Tapi kalau dia tidak menyuruh tapi tidak melakukan, itu malas. Kalau yang tidak dikerjakan oleh istrinya dikerjakan suaminya, suaminya yang rajin. Kan begitu. Jadi kalau suaminya ngerjain terus, itu namanya suaminya rajin. Akhirnya si istri juga lupa bahwa dia itu sebagai seorang istri harus juga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Nah, si suami lupa bahwa bukan persoalan dia itu sayang pada istrinya sehingga pekerjaan istrinya diambil semuanya oleh suaminya, bukan seperti itu. Rasulullah pun membantu istri beliau itu dalam melakukan rumah tangga, iya, tapi membantu, bukan pekerjaan utamanya. Nah, kalau suami itu seperti itu, bukan terzolimi. Jadi suaminya itu betul-betul nggak paham bahwa dia sebagai imam. Nah, kalau dia nggak paham sebagai imam, resikonya nanti ditanyain di akhirat. Lah, kamu punya istri kok malah kamu sendiri? Ya kamu itu hidup sendiri aja cukup kok, malahan kan gitu. Kan gitu kalau ditanyain gitu. Masalahnya apa? Ya akhirnya kan tugas kita sebagai laki-laki, sebagai imam itu sendiri kan bisa maksimum. Akhirnya kalau orang Jawa bilang kepontal-pontal itu gara-gara istrinya, ya begitu. Nah, di titik inilah sebenarnya kita belajar jangan sampai istri kita itu melakukan sesuatu yang kayak nusus istilahnya. Jangan, atau melakukan istri kita itu tidak mau melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Iya, kita harus belajar bagaimana istri kita menjalankan pekerjaannya sehari-hari. Kalau nanti kita membantu sih nggak ada masalah, tapi dikerjakan. Nah, kalau bisa dinasehatin istri yang seperti itu bukan terzolimi menurut saya, tapi si suami belum memahami tentang tugasnya sebagai imam. Menurut saya, kalau terzolimi itu baru kayak Haji C nih, laban nyapu langsung dipak, nyapu itu masih kotor, nah itu terzolimi. Walaupun sudah bantu, tapi dipak, nah itu terzolimi. Kalau enggak pernah, ya itu enggak terzolimi itu namanya. Itu si istri keenakan. Jadi istri keenakan sih, jadi bukan terzolimi karena dia tidak melakukan dengan tekanan. Ibaratnya seperti itu. Jadi terzolimi itu ada tekanan istilahnya. Difitnah itu ada tekanan, di hati nggak nyaman. Dimaki itu ada tekanan, nggak nyaman. Dipukul ada tekanan. Seperti itu. Jadi, nah, doa orang yang terzolimi ini nggak ada hijab di hadapan Allah itu karena apa? Dikabulkan. Nah, cuma harus pahami. Jadi jangan merasa yang baru terkena korupsi terzolimi saya dengan KPK. Loh, ya salah. Ya habis nyuri kemudian dipukuli. Loh, saya terzolimi saya pukul, ya salah. Kan gitu. Terzolimi bukan menurut katanya, tapi menurut mata Allah. Di mata Allah, betul. Istilahnya di hadapan Allah itu terzolimi harus seperti itu. Jadi sehingga benar-benar nanti orang seperti itu, dan pada saat dia berdoa, dia tidak minta kaya, dia malah minta dosa-dosanya diampuni. Itu baru itu jempolan. Orang yang benar-benar takwa pada Allah Ta'ala seperti itu, dia tidak minta dunia, tapi mohon kepada Allah Ta'ala agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala, dan dia bersyukur pada Allah Ta'ala walaupun terzalimi, mohon semua yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada dia disyukuri sebagai nikmat. Nah, ini orang hebat menurut saya. Nah, jarang orang ketemu seperti itu, karena orang-orang itu pamer, hobinya pamer, jadi ya susah kalau seperti itu. Wallahu alam. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu tentang doa orang yang teraniaya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita pahami dan kita mengerti nanti untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.